Ini sebuah kisah yang menceritakan tentang nenek tua yang dibuang ke hutan oleh anaknya dan dirawat oleh harimau. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang nenek tua bernama Embok Tati. Ia adalah sosok sederhana yang pernah menjadi tumpuan keluarganya. Namun, usia membuat tubuhnya lemah, dan ia hanya mampu mengandalkan anak sematawayangnya, Parman, untuk menjalani hari-harinya. Parman dulunya adalah anak yang patuh, tetapi sejak memiliki istri dan kehidupan yang mapan, sikapnya mulai berubah. Parman merasa neneknya menjadi beban. Desakan istrinya yang selalu mengeluh soal pengeluaran tambahan untuk merawat Embok Tati membuat Parman kehilangan kasih dan menghormati ibunya. Apalagi yang ibu butuhkan? Bukankah aku sudah memberimu makan dan tempat tinggal? Bentak Parman suatu hari. Embok Tati hanya menunduk, air matanya mengalir pelan. Maafkan ibu, nah. Ibu hanya ingin sedikit perhatianmu, jawabnya dengan suara parau. Namun, Parman tak peduli. Hari-hari berlalu, dan sikapnya semakin buruk hingga suatu malam. Setelah perdebatan panjang dengan istrinya, Parman memutuskan sesuatu yang kejam. Membuang Embok Tati ke hutan. Kita tidak bisa terus-terusan menanggung dia. Sudah waktunya dia pergi, kata Parman dingin. Keesokan harinya, dengan dalih mengajak Embok Tati berjalan-jalan, Parman membawa ibunya jauh ke dalam hutan. Hutan itu gelap, penuh suara hewan liar yang menyeramkan. Ketika sampai di tengah hutan, Parman berhenti dan berpaling. Ibu tunggu di sini, aku akan mencari sesuatu, katanya, lalu pergi tanpa kembali. Embok Tati menunggu dengan harap-harap cemas, tetapi waktu berlalu, dan Parman tidak pernah muncul lagi. Malam tiba, dan dingin mulai menusuk. Embok Tati menangis dalam kesendirian, memanggil-manggil nama anaknya, tetapi hanya gema hutan yang menjawab. Di tengah keputusasaannya, Embok Tati mendengar suara geraman rendah dari balik semak-semak. Jantungnya berdegup kencang ketika seekor harimau besar muncul dari kegelapan. Embok Tati memejamkan mata, pasrah pada takdirnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Harimau itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, ia mendekati Embok Tati dengan tatapan tenang, seolah-olah memahami kesedihannya. Harimau itu duduk di dekat Embok Tati, menjaga seolah ia adalah pelindung. Hari-hari berlalu, dan harimau itu menjadi teman setia Embok Tati. Ia membawa hasil buruan untuk Embok Tati makan, dan menemani nenek itu berkeliling hutan. Embok Tati merasa keajaiban telah terjadi dalam hidup. Terima kasih, Nak Harimau. Kau lebih berperi kemanusiaan daripada anakku sendiri, kata Embok Tati suatu malam. Harimau itu hanya menatapnya. Sementara itu, di desa, kehidupan Parman mulai berantakan. Sawahnya gagal panen, dan konflik dengan istrinya semakin menjadi-jadi. Dalam kesulitan, ia teringat kepada ibunya dan merasa bersalah atas perbuatannya. Desas-desus mulai terdengar bahwa seorang nenek tua terlihat hidup bersama seekor harimau di hutan. Mendengar kabar itu, hati Parman tersentuh. Ia pun memutuskan untuk mencari ibunya dengan penuh penyesalan. Dengan rasa bersalah yang menghantui, Parman memasuki hutan yang gelap dan lebat. Ia membawa makanan dan selimut, berharap dapat menemukan ibunya yang telah ia tinggalkan. Langkahnya berat, dihantui bayangan perbuatannya. Ibu, maafkan aku, bisiknya berulang kali dalam hati. Setelah berjam-jam mencari, Parman tiba di sebuah area terbuka. Di sanalah ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Ibunya duduk di bawah pohon besar, tampak damai, dikelilingi oleh seekor harimau besar yang berjaga di dekat. Parman gemetar. Harimau itu menatapnya tajam, menggeram rendah seolah tahu siapa dia. Ibu, Parman memanggil dengan suara bergetar. Embok Tati mendongak, terkejut melihat anaknya. Parman, mengapa kau di sini? Tanyanya dengan suara lemah namun penuh kehangatan.
Parman mendekat perlahan. Namun harimau itu berdiri, menghalangi jalannya. Ketakutan, Parman berlutut. "Ibu, maafkan aku. Aku telah berbuat dosa besar padamu. Aku datang untuk membawamu pulang. Kumohon, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku." Embok Tati terdiam. Ia menatap harimau yang berdiri di depannya. "Nak harimau, dia anakku. Izinkan dia mendekat," katanya dengan lembut. Ajaibnya, harimau itu perlahan mundur, memberi jalan kepada Parman. Parman berlari memeluk ibunya, menangis terseduh-seduh. "Ibu, aku menyesal. Aku telah mengabaikanmu, bahkan membuangmu. Aku tak pantas disebut anak. Tapi, kumohon, pulanglah bersamaku. Aku berjanji akan merawatmu dengan sepenuh hati." Embok Tati mengusap kepala Parman. "Nah, hidup telah memberiku pelajaran besar. Harimau ini telah merawatku seperti anak sendiri, sesuatu yang kau abaikan. Namun aku memaafkanmu. Pulanglah. Kita mulai dari awal." Harimau itu mengawasi mereka dengan tatapan lembut. Saat Embok Tati bersiap untuk pergi, ia menatap harimau itu untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, nak harimau. Kau telah menjadi penjaga sekaligus teman setiaku. Aku tak akan melupakan kebaikanmu." Harimau mengaum pelan, seolah memberikan restu. Dengan berat hati, ia kembali ke dalam hutan, meninggalkan Embok Tati dan Parman yang memulai perjalanan kembali ke desa. Parman dan Embok Tati kembali ke rumah dengan membawa beban berbeda di hati mereka. Embok Tati membawa kasih yang tak pernah padam untuk anaknya, meski luka itu masih ada. Sementara Parman, dengan rasa bersalah yang mendalam, bertekad untuk memperbaiki dirinya. Setibanya di desa, warga yang mendengar kabar kembalinya Embok Tati mulai berkerumun. Sebagian dari mereka sudah mengetahui bahwa Parman pernah membuang ibunya ke hutan. Dan kini mereka penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. "Ibu, mari kita masuk," kata Parman dengan lembut. Namun, Embok Tati menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap warga. "Anak-anak, cucu-cucu sekalian," katanya dengan suara yang lemah namun tegas. "Hidup ini penuh pelajaran. Apa yang dilakukan anakku adalah salah, tapi Tuhan menunjukkan jalannya. Saya ingin kalian belajar dari kisah kami. Hormati orang tua kalian. Karena tanpa mereka, kalian tak akan ada di dunia ini." Parman menunduk, tak mampu menahan air matanya. Di depan warga, ia berlutut dan berkata, "Aku salah besar, Ibu. Mulai sekarang, aku akan merawat Ibu dengan sepenuh hati. Aku juga memohon maaf kepada semua atas kesalahanku yang telah mencoreng nilai seorang anak kepada ibunya." Sejak hari itu, Parman benar-benar berubah. Ia menjadi anak yang berbakti, merawat Embok Tati dengan penuh perhatian dan hidup dengan nilai-nilai yang lebih baik. Warga desa pun kembali menghormati keluarga mereka. Hari-hari Embok Tati di rumah kini penuh dengan cinta. Parman memastikan ibunya mendapatkan kenyamanan, dari makanan yang bergizi hingga perhatian setiap hari. Embok Tati sering terlihat duduk di beranda rumah, memandangi hutan dari kejauhan. Di malam-malam tertentu, Embok Tati sering berbicara pelan ke arah hutan, seolah berkomunikasi dengan harimau yang dulu merawatnya. "Nak harimau, kau adalah malaikat yang dikirim Tuhan. Aku berharap kau baik-baik saja di sana." Hubungan Parman dengan istrinya juga membaik. Mereka mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang dari kasih sayang, bukan dari harta. Keluarga ini perlahan-lahan kembali menjadi keluarga yang harmonis. Beberapa bulan kemudian, Embok Tati meninggalkan dunia dengan damai. Ia pergi dalam tidur, dikelilingi oleh keluarga yang menyayangi. Kepergian Embok Tati meninggalkan pelajaran mendalam bagi Parman dan seluruh warga desa. Setelah pemakaman Embok Tati, Parman sering mengunjungi hutan tempat ibunya pernah tinggal. Suatu hari, ia melihat jejak kaki harimau di dekat pohon besar. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berlutut dan berkata, "Terima kasih harimau, kau telah menjadi bagian penting dalam hidup kami.
Kisah Embok Tati dan harimau itu menjadi legenda di desa tersebut. Orang-orang menceritakannya dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kasih sayang, karma, dan hubungan manusia dengan alam. Pesan moral. Hidup ini penuh dengan balasan atas apa yang kita lakukan. Hormati orang tua. Sayangi mereka tanpa syarat, karena kasih sayang mereka adalah berkah yang tak ternilai. Dan jangan pernah meremehkan kekuatan cinta, bahkan dari makhluk yang tidak kita duga. Tamat.